Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang lingkaran. Silakan dibuka halaman 115 untuk soal IC. Kita akan mulai dari pembahasan nomor 11. Nomor 11, hitunglah luas lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm. Rumus luas lingkaran itu sendiri adalah Pi dikalikan dengan jari-jari pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 314 per 100. Karena jari-jarinya 10 berarti 10 pangkat 2. 314 per 100 dikalikan dengan 10 pangkat 2 itu sendiri adalah 100. Berarti 100 dibagi 100, 1. 314 dikalikan 1 berarti hasilnya 314 cm persegi. Poin B, karena di sini diketahui diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah separuhnya. Separuh dari 14 adalah 7 cm. Berarti luasnya adalah Pi dikalikan jari-jari pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 22 per 7 dikalikan dengan jari-jarinya 7. Karena di sini pangkat 2 berarti ditulis 2 kali. 7 dibagi 7 1, 22 dikalikan 7 hasilnya 154 cm persegi. Poin C, kita akan uraikan dengan rumus 2 kali Pi kali R sama dengan 22. 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Pi-nya kita ganti 22 per 7 dikalikan dengan R-nya. Untuk mencari R diperoleh dari 11. 22 per 7 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian. Tapi kalau mau langsung diubah jadi perkalian boleh. Asalkan 7 di atas, 22 berada di bawah. 11 dengan 22 bisa kita sederhanakan. Di sini 1, di sini 2. Sehingga jari-jarinya adalah 7 per 2 atau 3,5. Kemudian kita mencari luasnya ya. Pi kali jari-jari pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 22 per 7. Dikalikan jari-jarinya 3,5. Karena pangkat 2 berarti kita tulis lagi 3,5. 7 dibagi dengan 3,5 hasilnya adalah 2. Di sini 1 ya. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Kemudian dikalikan dengan 3,5. 11 dikalikan 3,5 hasilnya adalah 38,5 cm persegi. Nomor 12, hitunglah diameter lingkaran yang memiliki luas 346,5 cm persegi. Rumus luas sendiri adalah Pi dikalikan jari-jari pangkat 2. Kita menggunakan Pi 22 per 7. R pangkat 2 diperoleh dari 346,5. 22 per 7 ini kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian. Kalau kita mau ubah langsung jadi perkalian boleh. Asalkan 7 di atas, 22-nya di bawah. Berarti R pangkat 2 sama dengan 346,5 dikalikan 7. Kemudian dibagi 22. Hasilnya adalah 110,25. Berarti R-nya adalah akar dari 110,25. Kita peroleh 10,5. Itu menandakan bahwa diameter diperoleh dari 2 kali jari-jarinya. 2 dikalikan 10,5 hasilnya adalah 21 cm. Poin B, luasnya diketahui 78,5. Rumus luas sendiri adalah Pi R pangkat 2 sama dengan 78,5. Pi-nya kita menggunakan 3,14 dikalikan R pangkat 2 sama dengan 78,5. Berarti R pangkat 2 diperoleh dari 78,5 dibagi dengan 3,14. R pangkat 2 sama dengan 25. Itu artinya R-nya adalah akar dari 25, hasilnya 5. Karena yang ditanyakan adalah diameter, berarti D sama dengan 2 dikalikan dengan R. 2 dikalikan dengan R-nya 5, berarti hasilnya adalah 10 cm. Nomor 13, hitunglah luas arsiran pada soal nomor 10. Poin A, L sama dengan setengah kali luas lingkaran Pi R kuadrat. Berarti setengah dikalikan 22 per 7 dikalikan jari-jarinya, separuh dari 7 ya. Berarti 3,5 dikalikan dengan 3,5. 7 dengan 3,5 bisa kita coret, di sini 2, di sini 1 ya. 22 dibagi 2 hasilnya 11. 11 dibagi 2 hasilnya 5,5, kemudian dikalikan dengan 3,5 hasilnya adalah 19,25 cm persegi. Poin B. Kalau saya kasih garis bantu di sini, bagian ini bisa menutupi bagian yang kosong ya. Itu artinya kita mencari luas
setengah lingkaran dengan rumus setengah kali pi R pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 22/7, R-nya di sini adalah 7. Berarti ada 2 kali ya 7-nya. 7 dibagi 7 1, 22 dibagi 2 hasilnya 11. 11 dikalikan 7 berarti 77 cm persegi. Kemudian poin C, kita misalkan satu bagian ini anggap saja bagian A, ini bagian B, ini bagian C, ini bagian D. Untuk mencari bagian A atau luas A itu diperoleh dari dua bagian dari, nah ini saya bagi dua ya. Nah, jadi kalau untuk mencari luas bagian ini itu diperoleh dari luas 1/4 dari lingkaran dikurangi dengan luas segi 3. Karena di sini ada bagian yang lain maka dikalikan 2 ya, karena bagiannya atas dengan bawah pasti sama ya. 2 buka kurung, luas seperempat lingkaran adalah 1/4 kali pi, pi-nya 22/7 dikalikan dengan R pangkat 2 49 dikurangi dengan luas segitiga. Luas segitiga ini ya. Nah, ini alas kali tinggi bagi 2, alasnya 7, tingginya 7 dibagi 2. 2 buka kurung, 49 kalau dibagi dengan 7 hasilnya 7. 22 dengan 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, berarti di sini 11, di sini 2 ya. 11 kalikan 7 itu 77 dibagi 2 berarti 38,5 dikurangi dengan 7 kali 7 49 dibagi 2 berarti 24,5. Kita cek dulu di sini. 2 buka kurung, 38,5 dikurangi dengan 24,5 hasilnya adalah 14. Berarti 2 dikalikan 14 hasilnya 28 cm persegi. Itu hanya untuk bagian A. Ternyata bagian A, B, C, dan D ini adalah bagian yang sama persis. Berarti luas arsiran total, nah ini total ya, itu diperoleh dari 4 dikalikan luas bagian A, yaitu 28, sama dengan 112 cm persegi. Poin D, untuk mencari luas arsiran diperoleh dari luas persegi panjang dikurangi dengan luas satu lingkaran ya. Berarti rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti 10 dikalikan 7 dikurangi dengan luas lingkaran adalah pi R pangkat 2. 10 dikalikan 7 berarti 70 dikurangi dengan pi-nya menggunakan 22/7 dikalikan jari-jarinya di sini adalah 3,5 ya. Berarti 3,5 dikalikan 3,5. 7 dengan 3,5 bisa kita sederhanakan. Di sini tinggal 2, di sini 1 ya. 22 dibagi 2, 11, berarti 70 dikurangi dengan 11 dikalikan 3,5, hasilnya adalah 38,5. 70 dikurangi dengan 38,5, hasilnya adalah 31,5 cm persegi. Ini untuk poin D ya. Kemudian poin E. Luas arsiran itu diperoleh dari setengah dari luas lingkaran yang besar dikurangi dengan dua bagian ini kalau kita gabungkan menjadi satu lingkaran ya, berarti dikurangi dengan luas lingkaran. Luas setengah lingkaran yang besar itu rumusnya adalah setengah pi R kuadrat, sedangkan rumus luas lingkaran yang kecil adalah pi R kuadrat. Kita biarkan saja pi-nya ya. Setengah kalikan pi, kita ganti R-nya saja karena di sini 10 berarti di sini 5, di sini 5. Jari-jari lingkaran yang besar itu adalah 5. Berarti di sini 5 pangkat 2 dikurangi dengan pi-nya. Kita biarkan saja. Kemudian R yang kedua untuk lingkaran yang kecil ya di sini. Itu karena di sini diameternya 5 berarti separuhnya lagi 2,5. Berarti 2,5 pangkat 2. Setengah pi dikalikan dengan 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi dengan pi dikalikan 2,5 pangkat 2 itu hasilnya 6,25. 25 dibagi 2 hasilnya adalah 12,5 pi dikurangi dengan 6,25 pi berarti hasilnya adalah 6,25 pi cm persegi. Sampai di sini hasilnya sudah benar 6,25 pi cm persegi. Namun jika nanti ada permintaan pi-nya diganti dengan 3,14 berarti langsung Anda kalikan saja ya. 6,25 dikalikan dengan 3,14. Luas arsiran
Itu diperoleh dari, karena bagian ini dengan bagian ini kalau digabungkan menjadi setengah lingkaran, digabungkan dengan ini lagi setengah lingkaran, berarti kita mencari luas lingkaran. Rumusnya adalah pi R pangkat 2. Pi-nya kita ganti 22 per 7, R-nya di sini adalah 3,5 ya. 7 dengan 3,5 bisa kita sederhanakan ya di sini. Di sini 1, di sini 2. 22 dibagi 2, di sini 11. Berarti 11 dikalikan 3,5 hasilnya 38,5. Kemudian poin selanjutnya adalah poin G. Untuk mencari luas arsiran diperoleh dari luas persegi dikurangi dengan luas satu lingkaran. Karena keempat bagian ini, yang kosong ini kalau kita gabungkan menjadi satu lingkaran penuh ya. Luas persegi itu sendiri adalah 7 dikalikan 7 dikurangi luas lingkarannya adalah pi R pangkat 2. 7 kali 7 49 dikurangi pi-nya di sini adalah 22 per 7 dikalikan R-nya, di sini R-nya adalah 3,5 ya. 3,5 dikali 3,5. 49 kita tulis ulang. 7 dengan 3,5 bisa kita sederhanakan. Di sini 1, di sini 2 ya. 22 dibagi 2 hasilnya 11. 11 dikalikan 3,5 hasilnya 38,5. 49 dikurangi dengan 38,5 hasilnya adalah 10,5 cm persegi. Kemudian poin H. Luas arsiran diperoleh dari luas persegi, ini ya, persegi, dikurangi dengan luas setengah lingkaran untuk yang bagian ini ya, yang besar. Kemudian dikurangi dengan luas setengah lingkaran yang kecil. Luas perseginya adalah 21 dikalikan dengan 21 ya. 21 pangkat 2 dikurangi dengan luas setengah lingkaran berarti setengah dikalikan pi 22 per 7 dikalikan dengan R-nya. Pada lingkaran besar R-nya adalah 14. Berarti dikalikan 14 dikalikan 14 dikurangi dengan untuk lingkaran yang kecil ya. Berarti pi-nya 22 per 7 dikalikan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 7 kali 7. 21 pangkat 2 hasilnya 441 dikurangi dengan 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 dibagi 2 1 tinggal 22 dikalikan dengan 14 hasilnya adalah 308 dikurangi dengan 7 dibagi 7 1, 22 dibagi 2 11, 11 dikalikan 7 berarti 77. 441 dikurangi 308 dikurangi dengan 77 hasilnya adalah 56 cm persegi. Kemudian untuk poin I, luas arsiran diperoleh dari luas persegi yang tengah ini ya, ditambah dengan bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini kalau kita gabungkan menjadi dua bagian dari luas lingkarannya. Berarti luas persegi di sini adalah sisi kali sisi, di sini sisinya adalah 5 ya. Berarti 5 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 2 kali luas lingkarannya adalah pi R pangkat 2. 5 kali 5 di sini adalah 25 ditambah dengan 2. Pi-nya sementara tidak usah kita ganti ya. Jari-jari untuk lingkaran ini adalah separuhnya ya. Jadi kalau ini 5 berarti separuhnya adalah 2,5. 2,5 dikalikan dengan 2,5. 25 ditambah dengan 2, kalau kita kalikan dengan 2,5 hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 2,5, 12,5 pi. Sama dengan 25 ditambah dengan pi-nya kita ganti dengan 3,14 ya. Berarti 12,5 dikalikan dengan 3,14 sama dengan 25 ditambah dengan 12,5 dikalikan 3,14 hasilnya adalah 39,25. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 64,25. Poin J, luas arsirannya diperoleh dari, kalau bagian ini kita pindah ke sini, ini menutupi bagian setengah lingkaran ya. Kemudian ini kita pindah ke sini menutupi bagian setengah lingkaran ya. Sehingga poin J ini sebenarnya mencari luas persegi saja. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Di sini sisinya adalah 7. Berarti 7 dikalikan 7 sama dengan 49 cm persegi. Nomor 14. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Sebelum kita mencari luas yang diarsir, kita mencari panjang ini terlebih dahulu ya, melalui skema Pythagoras. Misalkan di sini anggap saja X, berarti
X pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289 dikurangi 8 pangkat 2, 64. Selisihnya adalah 225. X sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Berarti di sini panjangnya adalah 15 cm. Kemudian untuk memudahkan bagian yang kosong ini, saya kasih tanda A, kemudian di sini tanda B. Jadi kita mencari luas bagian A dan luas bagian B dulu ya. Luas A dan B itu diperoleh dari luas setengah lingkaran yang berwarna putih ini, yang tidak diarsir ya. Kita tulis luas setengah lingkaran, kemudian dikurangi dengan luas segi 3. Luas setengah lingkaran sendiri adalah setengah dikalikan pi R pangkat 2, kemudian dikurangi dengan luas segitiga, yaitu alas, ini alasnya ya, 8, kali tinggi, berarti 8 dikalikan 15, hasilnya adalah 120, nanti dibagi 2 ya. Kemudian di sini R-nya kita ganti separuh dari 17, nah jari-jari lingkaran ini, nah ini ya, berarti di sini 8,5, setengah pi dikalikan 8,5 pangkat 2 dikurangi dengan 120 dibagi 2 berarti 60. 8,5 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 72,25 per 2 pi dikurangi dengan 60. Nah, sementara kita mendapatkan luas A dan B-nya seperti ini ya. Biarkan saja seperti ini pi-nya. Kemudian ini anggap saja persamaan pertama akan kita pakai untuk mencari luas yang diarsir. Untuk mencari luas yang diarsir, caranya adalah luas setengah lingkaran yang ini. Nah ini, luas setengah lingkaran yang besar ditambah dengan luas lingkaran yang kecil ya, setengahnya. Kemudian dikurangi dengan luas A dan B. Nah ini ya. Jadi ini yang akan kita gunakan nanti. Luas setengah lingkaran besar di sini rumusnya adalah setengah dikalikan pi dikalikan R pangkat 2, kemudian ditambah dengan luas setengah lingkaran yang kecil ini berarti setengah pi dikalikan dengan jari-jari pangkat 2 dikurangi dengan luas A dan B yang sudah kita temukan ya, yaitu 72,25 per 2 pi dikurangi 60. Nah ini kita kasih kurung ya. Karena di sini sama-sama punya setengah pi, berarti setengah pi kita keluarkan. Ini R1, ini R2 ya, karena jari-jarinya berbeda ya. R1-nya di sini adalah ini ya, 7,5 separuh dari 15, berarti 7,5 pangkat 2 ditambah dengan R2, di sini separuh dari 8 adalah 4, berarti 4 pangkat 2 dikurangi dengan yang ini negatif kita masukkan ke dalam kurung berarti 72,25 per 2 berubah menjadi negatif. Kemudian negatif dikalikan negatif 60 berarti positif 60. Setengah pi 7,5 pangkat 2 ini hasilnya adalah 56,25 ditambah dengan 16 dikurangi dengan 72,25 per 2 pi ditambah dengan 60. 56,25 ditambah 16 hasilnya adalah 72,25. Karena dikalikan setengah berarti dibagi 2. Pi dikurangi dengan 72,25 per 2 pi ditambah dengan 60. Nah, karena ini sudah sama persis ya, berarti akan hilang sehingga tersisa 60 cm persegi. Ini adalah jawaban akhir dari nomor 14. Nomor 15, gambar berikut menunjukkan daerah lintasan atletik dengan jari-jari lingkaran dalamnya adalah 36. Berarti di sini 36. Kemudian jari-jari lingkaran luarnya adalah 64. Berarti di sini tinggal ditambahi saja ya, 28. Luas arsirannya diperoleh dari luas lingkaran yang bagian luar dikurangi luas lingkaran yang bagian dalam ya. Rumusnya pi R pangkat 2 dikurangi pi R pangkat 2. Jari-jari yang besar di sini 64, berarti 64 pangkat 2 dikalikan pi ya. Kemudian R-nya di sini yang dalam 36 pangkat 2. 64 pangkat 2 hasilnya adalah 4096 pi dikurangi dengan
36 pangkat 2 itu 1296 pi. Berarti selisihnya di sini adalah 2800 pi. 2800 pi-nya kita ganti 22 per 7. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 4 dikalikan 22 berarti 88. Tinggal ditambahin 0, 2 ya. Itu artinya luas arsirannya adalah 8.800 meter persegi. Poin B, karena yang ditanyakan adalah biaya, di mana per meter perseginya adalah 25.000, berarti biaya sama dengan 8.800 dikalikan dengan 25.000. Nah, sehingga kita mendapatkan 220 juta rupiah. Nomor 16, hitunglah panjang busur dan luas juring pada gambar berikut ini. Kita mencari panjang busur ya. Rumusnya adalah perbandingan derajatnya yaitu 90 derajat berbanding dengan 360 derajat karena di sini sudut siku-siku ya. Dikalikan dengan keliling lingkarannya. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 90 berarti di atas 1, yang di bawah adalah 4. Rumus keliling lingkaran sendiri adalah 2 pi r. 1/4 dikalikan 2 dikalikan pi, kemudian r-nya kita ganti dengan 10, pi-nya kita biarkan saja ya, karena nanti hasilnya dalam bentuk pi. 2 dikalikan 10 berarti 20 dibagi 4 pi. 20 kalau kita bagi 4 hasilnya adalah 5 pi cm. Mau menggunakan 5 pi boleh, mau menggunakan 5 kali 3,14 boleh ya. Kemudian untuk mencari luas juring, itu diperoleh dari perbandingan sudutnya. 1/4 dikalikan dengan luas lingkaran. 1/4 dikalikan dengan pi r pangkat 2. Pi-nya kita biarkan saja. Kemudian r-nya kita ganti ya di sini. 10, berarti 10 kuadrat itu artinya 100. 100 kalau dibagi 4 hasilnya 25. Berarti hasil akhir yang kita dapatkan 25 pi cm persegi. Sekali lagi, kalau seandainya Anda menginginkan hasil akhir, maka pi-nya boleh diganti 3,14 kemudian dikalikan dengan 25. Dalam bentuk pi boleh, dalam bentuk desimal juga boleh. Lanjut, poin B. Untuk mencari panjang busur, perbandingan sudutnya 72 derajat berbanding 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkarannya. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 72, yang atas 1, yang bawah 5. Rumus keliling lingkaran sendiri adalah 2 pi kali jari-jari. 1/5 dikalikan 2 pi. Jari-jarinya kita ganti 7 ya. Berarti kita tulis di sini 7. 2 dikalikan 7 hasilnya 14. Dibagi 5 kita mendapatkan 2,8 pi cm. Selanjutnya luas juring. Perbandingan sudut yang kita dapatkan yaitu 1/5. Dikalikan dengan luas lingkarannya. Rumus luas lingkaran sendiri adalah pi r pangkat 2. Pi-nya kita biarkan, kemudian jari-jarinya kita ganti dengan 7 ya. Berarti 7 pangkat 2 adalah 49. 49 kita bagi 5 hasilnya 9,8 pi cm persegi. Sekali lagi hasilnya dalam bentuk pi boleh, kemudian kalau mau pi-nya diganti 3,14 juga boleh. Nanti tinggal dikalikan 9,8. Selanjutnya, poin C, mencari panjang busur. 108/360 derajat dikalikan dengan keliling lingkarannya. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 36, yang atas 3, yang bawah 10. Kemudian rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi dikalikan jari-jari. 3/10 dikalikan 2 pi dikalikan dengan jari-jarinya adalah 5 sama dengan 2 kali 5 10 kemudian dibagi 10 berarti tinggal 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 3 pi cm. Kemudian mencari luas juring. Perbandingan yang sudah kita temukan yaitu 3/10 kita kalikan dengan luas lingkaran. Berarti 3/10 dikalikan dengan pi r pangkat 2. 3/10 dikalikan dengan pi. Karena di sini jari-jarinya adalah 5, berarti 5 kuadrat hasilnya 25. 3 dikalikan 25 hasilnya 75. Kemudian dibagi 10 berarti 7,5 pi cm persegi.
Kemudian poin D, panjang busurnya 168 derajat per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran ya. Rumusnya adalah 2 kali Pi kali jari-jari. Kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 24, berarti yang atas tinggal 7, kemudian yang bawah tinggal 15. Dikalikan dengan 2 Pi, kemudian jari-jarinya kita ganti 7,5 ya. 2, kalau kita kalikan dengan 7,5, hasilnya adalah 15. Dibagi 15 berarti 1 ya. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah 7 Pi cm. Kemudian untuk mencari luas juring, perbandingan yang kita dapatkan 7 berbanding dengan 15 dikalikan dengan luas lingkaran ya, yaitu Pi R pangkat 2. 7 per 15 dikalikan dengan Pi, kemudian R-nya di sini 7,5 ya. 7,5 dikalikan dengan 7,5 karena di sini pangkat 2 ya. 15 dibagi dengan 7,5 hasilnya 2 ya. Berarti di sini 1. 7 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 3,5. Kemudian kita kalikan dengan 7,5, hasil yang kita dapatkan 26,25 Pi cm persegi. Sudut yang dipakai adalah sudut yang ini ya. Karena di sini yang diarsir adalah bagian dari sudut tumpulnya. Berarti 360 derajat harus kita kurangi dengan 225 terlebih dahulu. Kita mendapatkan 135 derajat. Berarti yang kita gunakan adalah 135 derajat berbanding 360 derajat. Kemudian dikalikan dengan keliling lingkarannya ya. Rumusnya 2 Pi kali jari-jari. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 45. Yang atas 3, yang bawah 8 ya. Dikalikan 2 Pi, kemudian dikalikan dengan jari-jarinya adalah 8. 8 kalau kita bagi 8, 1. 3 dikalikan 2 Pi berarti hasilnya 6 Pi cm. Kemudian untuk mencari luas juringnya, perbandingan yang kita dapatkan 3 per 8 dikalikan dengan rumus luas lingkaran, yaitu Pi R pangkat 2. 3 per 8 dikalikan dengan Pi, R-nya di sini 8 ya. Berarti 8 dikalikan 8, karena di sini pangkat 2. 8 kalau kita bagi 8 1, berarti 3 dikalikan 8, hasilnya 24 Pi cm persegi. Kemudian poin F. Karena yang di sini yang diarsir adalah sudut refleksnya, berarti perbandingan sudut yang kita gunakan adalah yang 300 derajat berbanding 360 derajat dikalikan dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 Pi kali jari-jari. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 60, berarti yang atas 5, yang bawah 6, dikalikan dengan 2 Pi. Karena jari-jarinya 6, berarti dikalikan dengan 6. 6 dibagi 6, 1, berarti 5 kali 2 Pi, hasilnya adalah 10 Pi cm. Kemudian untuk luas juringnya kita menggunakan perbandingan yang sudah ada ya. 5 per 6 dikalikan dengan rumus luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat. 5 per 6 dikalikan dengan Pi, R-nya adalah 6, berarti 6 dikalikan 6 karena di sini pangkat 2 ya. 6 dibagi 6 1, 5 dikalikan 6 berarti hasilnya 30 Pi cm persegi. Yang pertama yang akan kita cari di sini adalah sudut di samping 60 derajat di sini adalah 120 derajat karena total sudutnya adalah 180. Jadi 180 dikurangi dengan 60 maka kita mendapatkan 120 derajat. Kemudian kita bisa mencari nilai X-nya ya melalui skema perbandingan. Kalau 60 derajat itu menghasilkan 22 cm, berarti kalau seandainya 120 derajat menghasilkan X cm. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 60, berarti yang atas 1, yang bawah 2, sama dengan 22 per X. Kemudian kita kalikan silang ya, 1 dikalikan X berarti X sama dengan 2 dikalikan 22 hasilnya 44 cm. Untuk mencari Y ini sebenarnya adalah jari-jarinya. Nah, kita bisa menggunakan rumus panjang busur ya. Perbandingan sudutnya 60 derajat per 360 derajat dikalikan dengan rumus keliling lingkaran. Nah, di mana panjang busurnya di sini diketahui 22 ya. Berarti 22 sama dengan, kita sederhanakan ya.
sama-sama dibagi 60 berarti 1/6 dikalikan dengan rumus keliling lingkaran adalah 2pi kalikan jari-jari. 6 kita kalikan dengan 22, hasilnya 132 sama dengan 2pi berarti 2 dikalikan 22/7 dikalikan dengan R. 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya, sehingga 132 dibagi 2 hasilnya 66 sama dengan 22/7 dikalikan dengan R. Itu artinya untuk mencari R adalah 66. 22/7 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. Namun kalau mau dijadikan perkalian secara langsung berarti harus terbalik. Yang atas adalah 7, yang bawah 22. Sehingga kita mendapatkan R-nya adalah 66 dibagi 22, 3. 3 dikalikan 7 berarti 21. Nah, R yang dimaksud di sini adalah Y. Berarti Y-nya juga 21 cm. Kita bisa mencari Z terlebih dahulu ya di sini melalui perbandingan derajatnya. 80 derajat menghasilkan 12 cm, berarti Z menghasilkan 18 cm. Yang kita cari adalah Z ya. 12 dengan 18 sama-sama kita bagi 6, yang ini 2, yang ini 3. Kemudian kita kalikan silang ya. Z dikalikan 2 berarti 2Z sama dengan 80 kali 3 berarti 240 derajat. Sehingga Z-nya sama dengan 240 derajat dibagi 2 berarti hasilnya 120 derajat. Nah, berarti di sini 120 ya. Sehingga kita bisa mencari bagian sudut yang ada di sini ya. Nah, totalnya adalah 180 kalau kita gabungkan dengan 120. Berarti di sini kurang 60 derajat. Sehingga sudut ROS itu diperoleh 60 derajat. Kalau mencari X kita bisa menggunakan perbandingan ya. 60 derajat sama dengan X, kemudian 80 derajat sama dengan 12. Kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 20 ya. Berarti di sini 3, di sini 4. Kemudian kita kalikan silang. 4 dikalikan X berarti 4X sama dengan 3 kali 12, 36. Berarti X sama dengan 36 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 9 cm. Yang pertama yang kita cari adalah Y-nya ya, menggunakan perbandingan sudut ya. Di sini adalah sudut siku-siku berarti 90 derajat. 90 derajat menghasilkan 10, berarti 108 derajat menghasilkan Y. Sama-sama dibagi 18, berarti di sini 5, di sini adalah 6. Kemudian kita kalikan silang ya. 5 dikalikan Y berarti jadinya 5Y sama dengan 6 dikalikan 10 hasilnya adalah 60. Sehingga nilai Y-nya adalah 12 cm. Kemudian kita mencari X ya. Karena di sini totalnya adalah 180 derajat berarti di sini 72 derajat. Karena 180 dikurangi 108 sama dengan 72 derajat. Kita bisa menggunakan skema perbandingan yang tadi ya. 90 derajat menghasilkan 10 cm, berarti 72 derajat menghasilkan X cm. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 18, berarti di sini dapatnya 5, di sini dapatnya 4. Kita kalikan silang ya. 5 dikalikan X berarti 5X, 4 dikalikan 10 berarti 40, sehingga nilai X yang kita dapatkan adalah 8 cm ya. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan nomor 11 sampai nomor 17. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.